Jemaat GAB Rehoboth, terima kasih untuk kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi firman Tuhan. Sejak diminta sama Ibu Gembala, Ibu Maria minggu lalu, saya memang tanya sama Tuhan, kira-kira apa ini yang disampaikan dan apa yang harus dibagikan. Dan sebelum kita mulai, kita mari berdoa dulu dan kita mau minta Tuhan buka hati kita, minta Roh Kudus untuk pimpin kita, untuk kita memahami apa sih yang Tuhan inginkan untuk jemaat GAB Rehoboth dalam menghadapi kehidupan kita yang saat ini sedang berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Perjalanan hidup kami Tuhan selalu ada di dalam tangan-Mu, dan kami harus melewati hal-hal, kami harus melewati sesuatu kehidupan yang tetap kami harus katakan indah bersama dengan Engkau ya Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Layakkan kami untuk bisa menerima firman-Mu dan biarlah juga kami boleh saling berbagi Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan kami dapat memahami apa maksud dan rencana-Mu untuk kami bisa menghadapi kehidupan kami ini. Karena kami sadar masing-masing dari kami punya masalah sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pengalaman sendiri. Tapi kami percaya firman-Mu Tuhan adalah firman yang akan memerdekakan kami dan membuat kami Tuhan memahami langkah apa lagi yang harus kami lakukan agar kami terus Tuhan boleh terus mengerti akan Engkau dan kami boleh semakin dewasa, kami semakin kokoh Tuhan bersama dengan Engkau. Yesus firman Allah yang hidup berbicara. Roh Kudus, kiranya Engkau mau mengambil tampuk pimpinan Tuhan atas hati kami, atas pikiran kami, atas seluruh tempat di mana kami ada, atas rumah kami Tuhan, atas segala yang ada pada kami Tuhan, Kau jagai, Engkau kiranya buka tingkap-tingkap langit sehingga kami Tuhan boleh memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Dan saya juga minta izin kepada seluruh jemaat daripada GAB Rehoboth. PowerPoint-nya nggak banyak, tapi ayat-ayat saja yang saya cantumkan. Dan pada saat kita membaca ayat, saya mohon ayat itu bisa dibaca oleh masing-masing daripada kita berdasarkan apa yang ada di layar, sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Dan yang penting, kenapa saya harus rindu untuk dibacakan? Karena bukan hamba Tuhan yang memerdekakan, tapi firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita, dan kita yang akan melihat. Dan pada saat saya mendoakan, Tuhan bilang kita harus belajar satu hal. Hari ini saya rindu kita untuk belajar satu hal, yaitu kita akan belajar ini. Sebentar. Saya harap semua bisa melihat, mungkin bisa kasih jempol untuk bisa mengetahui bahwa memang sudah bisa dilihat. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu kita akan lihat ini, bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan. Seringkali kita merasa bahwa benar nggak ya kita ini bisa bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan? Apa benar Tuhan menetapkan saya di tempat ini? Apalagi kehidupan kita ini banyak sekali sudah berubah, dan banyak sekali juga kehidupan 2 tahun, 3 tahun ini sangat-sangat memberikan perubahan yang sangat luar biasa, sehingga membuat kita ini mengalami posisi yang amat sangat dikatakan, bisa tahan nggak ya? Mampu nggak ya saya bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan? Dan oleh karena itu, melalui firman hari ini, saya rindu kita bisa belajar untuk bersedia untuk bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan. Sebentar. Mari kita baca sama-sama, belajar dari Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Saya nggak akan bahas tentang apa yang sudah dialami Ishak, dan kita tahu bahwa dari Kejadian 26 ini dia akan mendapatkan sumurnya. Tapi saya tertarik dengan apa yang dialami awalnya di dalam Kejadian 26 ayat 1 dan 2 ini. Mari kita baca sama-sama sebagai permulaan daripada firman Tuhan hari ini. Kita baca 2, 3.
maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, kita bisa lihat bahwa kelaparan bisa saja terjadi, kesulitan bisa saja terjadi, dan kelaparan kejadian kesulitan-kesulitan hidup itu bukan selalu kesulitan dan kehidupan yang pertama. Berarti di dalam kehidupan kita ini juga seringkali kita mengalami up and down. Ada waktu enaknya, ada waktu enggak enaknya. Tapi mungkin biasanya namanya kita akan selalu melihatnya yang enggak enaknya lebih banyak daripada yang enaknya. Kita sering bilang, kok kalau enak kayaknya sedikit amat ya, cepat amat selesai. Tapi kalau seandainya kesulitan, kesakitan, kalau seandainya kita mengalami goncangan, mengalami kesulitan yang besar dalam kehidupan kita, rasanya lama banget. Dan ini bisa mengganggu proses kehidupan kita, dan kita biasanya akhirnya gelisah, akhirnya kita kesulitan, akhirnya kita juga bingung ngadepinnya seperti apa. Dan itu juga yang dialami oleh Ishak. Makanya dilihat di ayat di 2 Kejadian 26 ayat 1 itu, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Berarti dia dari posisi di Kanaan pindah, atau dia posisinya dari bersama-sama dengan Abraham, dia pindah untuk pergi ke orang Filistin karena posisi dalam posisi kelaparan, dan karena posisi kelaparan juga dia juga barang-barang banyak, kehidupan juga banyak dengan domba-dombanya dan sebagainya, itu membuat mereka harus pindah karena kelaparan. Tapi yang menarik justru di ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Begitu kita lihat di ayat kedua ini, rasanya seneng banget ya, kalau saya bisa, Tuhan menampakkan diri, Tuhan ngomong sama kita, Tuhan nyampaikan segala sesuatu sama kita. Lalu Tuhan juga ngomong sama si Ishak ini, jangan pergi ke Mesir ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kita memang sudah tahu akhirnya ceritanya bahwa si Ishak ini akan terus ada di di daerah Gerar ini. Tapi kalau seandainya kita bahas ayat per ayat dan lalu kemudian kita dapatkan ayat seperti ini, Tantra jangan pergi ke Mesir ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, dan kita nggak tahu cerita apa-apa. Tuhan cuma bilang, oke Tuhan suruh saya tinggal diam di negeri, nggak boleh pergi ke Mesir. Kira-kira gimana ya? Kita harus ngapain ya? Apakah kalau seandainya kita dengar suara Tuhan, kalau udah dengar suara Tuhan rasanya enak banget? Pertanyaannya, dengar suara Tuhan enak. Apalagi kalau kita bisa dengar dengan audible yang kuat sekali, sehingga kita bisa merasakan bahwa, wow, indah sekali bisa berjalan bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, Tuhan ngomong sama kita, dan Tuhan nggak ngomong cuma sekali doang ini. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, dan kita coba lihat di ayat yang ketiga. Kita baca lagi sama-sama, Tuhan katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau kita perhatikan antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga, kelihatannya dekat banget. Tapi pada saat saya merasakan antara ayat 26, Kejadian 26 ayat 2 dengan ayat 3, ayat 2 dan ayat 3, itu ada jeda. Ada waktu di mana Tuhan ngomongnya tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saya melihatnya bahwa Tuhan ngomong bahwa tinggallah di negeri yang aku tetapkan, aku tempati. Lalu kemudian ada waktu si Ishak jalan, akhirnya tiba di Filistin atau tiba di Gerar, akhirnya Tuhan ngomong tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan nggak minta si Ishak pergi ke Mesir, tapi Tuhan bilang udah tinggal di sini aja, dan Tuhan katakan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah.
Betapa senangnya kalau seandainya kita mendapatkan satu peneguhan daripada Tuhan pada saat kita menyatakan, aduh Tuhan, aku ada masalah nih, aku lagi kesulitan nih Tuhan, gimana ini menghadapi kehidupan seperti ini, ekonomiku lagi kesulitan nih Tuhan, kehidupanku masih kesulitan Tuhan, kesehatanku kesulitan Tuhan, keluargaku juga kesulitan Tuhan, pelayananku juga kesulitan Tuhan, aku harus gimana Tuhan? Lalu kalau seandainya kita ngalamin seperti Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di negeri yang aku tetapkan dan Tuhan tetapkan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Aku menyertai, aku memberkati, aku akan menepati sumpah. Dari sisi Tuhan kita merasakan betapa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan kita mengalami kesulitan seorang diri. Kalaupun kita mengalami kesulitan-kesulitan ini, mungkin karena kita nggak bisa melihat Tuhan beserta kita nggak bisa melihat Tuhan ada di sebelah kita, tapi diperlukan kerinduan untuk kita untuk bisa mengatakan, iya Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku. Apalagi kalau seandainya kita lihat ayat yang ketiga tadi, dikatakan Allah menyertai atau Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah memberkati Ishak, Tuhan Allah akan menepati sumpahnya kepada Abraham. Itu satu cap jempol yang luar biasa. Dan ini yang harusnya menjadi patokan buat kita sebagai jemaat GAB Rehoboth, bahwa kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang susah seperti apapun, biarlah kita juga mau dengar-dengaran sama Tuhan. Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Ada perintah yang jelas dari Tuhan kepada Ishak. Tapi bagaimana kita di dalam kita mengalami jika kita menjadi Ishak? Semua yang kita baca tadi di dalam Kejadian 26 ayat 2, 1, 2, dan 3 itu semua itu tergantung daripada apa yang dikatakan, tergantung respon kita terhadap situasi dan firman. Apa sih yang saya maksud dengan respon situasi? Kadangkala pada saat kita mengalami situasi-situasi yang nggak enak, kita lebih cepat untuk melakukannya dengan emosi. Kita seringkali respon kita menghadapi segala sesuatu dengan gupuh, dengan segala sesuatu dengan khawatir yang sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai kita katakan, kalau nggak cepat segera saya lakukan, maka saya akan mati, dan sebagainya. Apa yang kita dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 2 dan 3, bagaimana Tuhan berbicara dengan kita, Tuhan menyampaikan satu peneguhan buat kita, dan Tuhan memberikan janji yang hebat buat si Ishak ini. Kembali lagi pada respon terhadap firman. Bagaimana respon Ishak terhadap firman Tuhan tersebut? Kita tahu memang di dalam Kejadian 26 selanjutnya, ayat yang ke-6 dikatakan, respon daripada Ishak itu ngikut apa maunya Tuhan. Respon terhadap firman itu mempengaruhi pada apa kelanjutan yang Tuhan ingin sampaikan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Ishak? Ishak, jangan ke Mesir. Tinggal di negeri ini, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Dalam situasi posisi yang nggak enak loh. Kekeringan, kelaparan, berarti posisinya nggak pas. Tapi pada saat dia merespon firman, dia tetap menabur, dia tetap nyangkul, dia tetap melakukan apa-apa yang menjadi tugas dia di dalam melaksanakan semuanya. Respon inilah yang akan memberikan hasil yang baik. Bagaimana dengan GAB Rehoboth? Jemaat Rehoboth pada saat mengalami kesulitan, bagaimana engkau merespon situasi? Gupuh? Atau merasa segala sesuatu sudah hopeless, lalu kemudian kita mengatakannya enggak pas ini, saya sudah pergi ke Mesir saja, saya mau lakukan segala sesuatu, yang penting kapal saya enggak tenggelam, keluarga saya terselamatkan, dan saya bisa benar-benar bisa baik. Apakah seperti itu? Apalagi kalau seandainya kita ditambah, saya kan enggak bisa seperti Ishak, dengar suara Tuhan, audible lagi. Saya kan nggak bisa nunggu firman Tuhan yang saya baca. Atau saya nggak bisa nunggu sampai hari Minggu dengar firman Tuhan. Atau hari Rabu waktu doa malam. Saya kan harus segera menyelesaikan. Kalau tidak nanti keluarga saya bagaimana? Tergantung respon kita terhadap situasi dan firman itu yang mempengaruhi kita
adakah kita bisa terus bertahan atau tidak. Dan bertahan itu bukan berarti bertahan seperti maunya kita. Tapi yang seperti judul hari ini, bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan, itu mempengaruhi segala sesuatu. Dan akan lebih mudah jika masih ada yang bisa dikerjakan. Artinya tinggal melaksanakan tugas. Contoh seperti Ishak tadi. Dia masih punya benih, dia masih punya kambing, dia masih punya domba. Dia cuma disuruh pindah saja dari posisi di Kanaan, dia pindah ke Gerar. Nah, dalam posisi di Gerar, dia tinggal dengar suara Tuhan, lalu kemudian dia menabur, ya dia menabur. Dia pacul semuanya tanah-tanah yang sudah diizinkan oleh si raja si Gerar Filistin itu, yang bernama, maaf sebentar, saya ini lihat dulu. Ya, kepada Abimelek. Nah, kemudian dikatakan di sana Ishak itu macul, dia bikin tanah itu diusahakan, dia melaksanakan tugas seperti Tuhan perintahkan, tabur benih, cari sumur dan sebagainya, dia lakukan. Dan pada saat itu dilakukan, dia hanya melaksanakan tugas itu, sisanya Tuhan yang menumbuhkan. Bukankah kita sudah dengar firman, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang menumbuhkan. Memang konteks ayat ini hanya bicara soal tentang bagaimana pertumbuhan kerohanian itu tergantung daripada Allah. Tetapi dengan ayat ini saya ingin mengingatkan juga bahwa usaha dari sisi manusia, usaha dari sisi GAB Rehoboth harus tetap ada. Apalagi kalau seandainya pekerjaan kita masih ada, pekerjaan yang kita lakukan masih jelas, pelayanan kita masih jelas, lalu kemudian bisnis kita juga jelas, atau istilahnya kita kalau memang harus pindah bisnis, kita sudah dapat tahu apa yang akan harus dikerjakan, tinggal melaksanakan tugas. Tinggal bagaimana kita merespon situasi dan firman. Itu lebih mudah. Pertanyaannya bagaimana respon kita terhadap situasi dan firman ini. Adakah kita mau bikin itu mudah atau kita nggak mau ngerjakan itu lebih mudah? Padahal kalau seperti Ishak kita lakukan, ya jalanin aja. Tinggal laksanakan tugas, ya macul ya terus dilakukan, pelayanan tetap dilakukan, ngurus anak tetap harus dilakukan, anak-anak sekolah juga harus dibiarkan, dibawa semakin besar, bisnis tetap harus jalankan saja. Karena itu kita merespon firman, begitu kita dengar suara Tuhan, lakukan seperti yang Tuhan kehendaki, bertahan. Lalu ikuti apa maunya Tuhan. Maka kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu kalau seandainya masih ada yang dikerjakan. Tapi saya tahu ada hal-hal di mana kita ngalami posisi seperti ini. Bagaimana jika ada perintah bertahan, tapi nggak kelihatan hal yang harus kita kerjakan. Menarik nih. Kenapa saya bilang menarik? Tuhan bilang, tinggallah di satu tempat, lalu kemudian ya sudah tinggal saja. Nggak ada yang kita kerjakan. Bagaimana kita menghadapi situasi dan firman seperti ini? Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dengan jelas di dalam posisi yang ini. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu ini cerita Elia. Elia kita tahu di dalam 1 Raja-Raja tiba-tiba muncul, pasal 17 itu tiba-tiba muncul, diceritakan di Alkitab itu bahwa ada yang namanya Nabi Elia dari Tisbe Gilead. Dia tiba-tiba ngomong ke hadapan Ahab bahwa, Ahab, nggak akan ada hujan sampai aku ngomong. Dan Tuhan bilang kemudian di ayat 2 ini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kerit artinya kecil. Tapi yang menarik di sini, Tuhan cuma ngomong pergilah, berjalanlah, bersembunyilah. Seorang nabi nggak dengar apa-apa lagi. Lalu kemudian Tuhan cuma suruh diem, bersembunyi. Makan,
dapat makan dari burung gagak, roti pun juga ada dan sebagainya, daging pun juga ada, nggak masalah soal makanan. Tapi pertanyaannya di sini adalah si Elia ini cuma bisa diam doang. Bahasa Inggrisnya bengong. Gimana kalau seandainya kita ngalamin kayak begini? Bagaimana pada saat kita menghadapi situasi sulit, pada saat kita mengalami ekonomi yang kacau, atau kita mengalami pekerjaan yang susah, lalu kehidupan yang kacau, kesehatan kita juga nggak jelas posisinya, Tuhan cuma bilang pergi dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sekali lagi, seperti slide yang sebelumnya, bagaimana kita menghadapi respon kita terhadap situasi seperti ini? Seandainya saya dan Bapak Ibu Jemaat Rehobot ngalami posisi seperti Elia ini. Disuruh diam, cuma diam loh di sungai Kerit. Iyalah, Kelaya bisa ya di sungai, kan bisa lihat, oh indah dan sebagainya. Sehari, 2 hari oke. Dan di Alkitab memang tidak cerita sampai kapan. Dia cuma diceritakan bahwa sampai sungai Keritnya akhirnya mulai kering. Gitu. Tapi kita nggak tahu, 6 bulan, 1 tahun kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan ceritakan atau firman Tuhan sampaikan bahwa dari kejadian 1 Raja-Raja 17 sampai kejadian 1 Raja-Raja 18 terjadi hujan besar itu 3,5 tahun. Yakobus menyebutkan hal itu. Tapi yang menarik, dia harus diam, bersembunyi dari posisi dia Tisbe Gilead sampai ke sungai Kerit di timur sungai Yordan, cuma diam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu punya pengalaman yang sama. Kalau dalam posisi menghadapi situasi sulit, kita biasanya kagak mau diam, kagak mau bersembunyi, kagak mau melaksanakan apa yang ada. Gimana bisa diam begini Pak posisinya? Saya kan lagi kalut, saya kan lagi dikejar-kejar ini Pak, saya lagi ngadepin kesulitan seperti ini Pak, saya harus pergi ke dokter Pak, saya harus melakukan ini Pak, saya harus melakukan itu Pak. Kita kadang-kala nggak bisa diam. Tapi ada saatnya Tuhan bilang pergi, berjalan, bersembunyi. Artinya Tuhan cuma suruh itu, mau nggak kita respon dengan situasi yang kita alami, kita hanya merespon firman Tuhan dengan seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau cuma begini aja lebih enak. Saya bilang lebih enak kenapa? Bayangkan dengan kejadian selanjutnya yang dialami oleh Nabi Elia ini. Yuk kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 di sungai Kerit, kemudian masuklah pergi ayat 7 sampai seterusnya di Sarfat. Elia disuruh pergi lagi setelah kejadian di Sarfat, kejadian di sungai Kerit sudah berlangsung sekian lama, sudah mulai kering. Tuhan bilang, Tuhan kasih firman Tuhan lagi. Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Pergilah ke Sarfat, diamlah di sana, aku beri engkau makan melalui seorang janda. Ini lebih parah daripada yang di 1 Raja-Raja 17 ayat yang tadi 1 sampai 6. Kalau di sungai Kerit dia cuma duduk diam lalu kemudian dia dapat makan dan sebagainya. Dan dia dapat makannya juga dari burung gagak. Kita tahu sendiri kalau seandainya burung gagak itu seringkali dianggap sebagai burung yang najis. Tapi ini yang lebih menarik lagi adalah Elia disuruh pergi ke Sarfat. Waktu saya pelajari firman ini, Sarfat itu di wilayah Sidon. Wilayah Sidon itu sekarang namanya Libanon. Dan jarak dari sungai Kerit ke Sarfat Sidon itu 170 km. Buat Bapak Ibu yang ada di jemaat ya Rehobot, jauhnya sejauh mana sih Pak? Hitungannya dari Tol Waru sampai ke Ngawi, 170 kilo. Jalan kaki, enggak kayak tol Waru sampai Ngawi, jalannya lurus-lurus doang, aspalan semua, enggak, 170 km. Elia
harus pergi dan dia harus pergi 170 km. Dan jangan lupa, posisinya dia akan dicari sama Ahab, mau dibunuh dan sebagainya. Sehingga perjalanan 170 km dan dia harus melewati banyak tempat dan dia harus tetap nggak kelihatan oleh Ahab. Tapi dia mau jalani, pergi ke Sarfat. Dan dikatakan di sana, diamlah di sana. Nggak ditanya itu, berapa lama dan sebagainya. Yang kita tahu pokoknya setelah dari Sungai Kerit, sampai nanti dia di Sarfat dan akhirnya pergi untuk ketemu dengan Ahab di Gunung Karmel. Itu 3,5 tahun. Dan yang menarik lagi, ada seorang janda yang memberi engkau makan. Teman-teman atau Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, seandainya Tuhan izinkan kita mengalami, mendengar suara Tuhan, pergilah kamu ke sini, diam di sana, pokoknya engkau dikasih makan. Pokoknya aku kasih makan. Dan kita tahu kan janda Sarfat ini cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, dibuli-buli lalu kemudian dia masak, kayu bakar lalu kemudian dimasak sedikit. Rotinya kecil lagi karena harus dibagi 3. Tapi yang dipastikan itu memberi dia makan sampai 3,5 tahun selesai dalam proses dia bersama-sama dengan perintah Tuhan. Ngapain dia di sana? Pernah nggak membayangin bahwa dia tinggal di rumah janda Sarfat itu bengong-bengong doang? Nggak, memang sih ada satu kali pada saat anaknya si janda Sarfat ini meninggal, kemudian Elia melakukan satu proses mujizat dan itu terjadi. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita hitung hari lepas hari, Elia cuma di situ saja, nggak ngapa-ngapain. Bisa nggak kita punya respon sama seperti Elia ini? Diam bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan. Tuhan suruh tetapkan, Tuhan suruh tetap Elia pergi ke Sungai Kerit, dia lakukan. Diam bersembunyi, dia lakukan. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak bergerak apa-apa, dia nggak mengerjakan apa-apa. Ya tentu sebagai hamba Tuhan ya pasti dia berhubungan. Tapi intinya secara fisik, secara aktivitas-aktivitas yang ada yang selama ini terjadi seringkali tidak kelihatan apa yang dikerjakan. Saya stop share dulu di sini, nanti kita lanjutkan share-nya. Izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya pernah ngalamin hal ini. Tahun 2003 saya memang diminta untuk pindah ke Jakarta untuk masuk ke dalam satu tim penggembalaan, tapi kemudian di akhir dari 2003 saya harus menyatakan selesai untuk tidak bersama-sama dengan gereja ini lagi. Lalu kemudian Tuhan bilang, kamu harus balik ke Surabaya. Kenapa saya nggak bisa ikutan ke sana padahal mereka juga izinkan? Karena waktu itu anak-anak saya masih kecil, istri saya belum siap dan tidak siap dengan situasi Jakarta yang macet dan sebagainya. Dari 2004 dari 1 Januari 2004, saya pernah mengalami selama 10 bulan nggak ngapa-ngapain. Dulunya saya sibuk kerja, dulunya saya sibuk pelayanan, dulunya saya sibuk sebagai full timer. Tapi kemudian di tahun 2004, 1 Januari sampai akhir Oktober, saya mengalami proses ini. Diam, bersembunyi, dan kemudian Tuhan katakan, pokoknya aku kasih kamu makan. Saya nggak bisa apa-apa. Yang ada saya cuma bisa nyanyi, puji Tuhan, baca firman. Nyanyi, puji Tuhan, baca firman, belajar. Nyanyi, puji Tuhan, baca firman. Sudah itu saja. Anak-anak sekolah, kemudian ya kadang-kadang antar istri dan sebagainya, pergi dan sebagainya. Tapi 100% waktu saya selama 10 bulan tersebut bengong tok. Nah pada saat bengong itu respon kita akan berpengaruh. Adakah kita diam-diam saja atau kita gopoh? Tapi karena saya tahu posisi ini sedang dalam posisi saya sedang belajar bersama dengan Tuhan, dan Tuhan katakan, yes, engkau sudah full heart, yes, engkau sudah full time, dan engkau sudah jadi evangelis, maka hari ini aku minta kamu mulai hari 1 Januari 2004 sampai Oktober. Saya katakan sampai Oktober karena perjalanan itu waktu Januari, Februari, Maret, Aprilnya nggak tahu. Maaf. Baru sekarang, sorry, efek
efek masih kemarin masih ada. Pada saat setelah saya selesai bahwa sudah 10 bulan baru tahu. Tapi selama perjalanan dari Januari sampai Oktober tersebut, kerasa banget. Tuhan cuma bilang, duduk, diam, nantikan. Duduk, diam, nantikan. Cuma menantikan. Bertahan di tempat yang Tuhan perintahkan. Saya senang dalam proses belajar ini, saya bisa melihat bahwa saya belajar bertumbuh. Dan saya berharap dengan apa yang saya bagikan ini, teman-teman atau Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat YHB Rehoboth, juga kalau pernah mengalami hal seperti ini bukan satu kesempatan yang salah, jangan salah berpikir. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita membuat kita dewasa dan semakin peka dan semakin kita memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita bisa semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kita balik lagi kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan. Nah, respon seperti yang saya sebutkan di ayat awal tadi bahwa respon kita itu berpengaruh. Nah, respon kita terhadap situasi dan firman, adakah kita mau ikut atau kita justru mau gupu seperti Yesaya 31 ayat 1? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Pak, emang nggak boleh mengandalkan kuda? Emang nggak boleh percaya kepada kereta? Emang nggak boleh kepada pasukan berkuda? Bukannya begitu. Perhatikan di ayat yang kuning tadi. Tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kita harus tempatkan posisi kita. Bukankah kita adalah anak Tuhan? Bukankah kita tahu bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa kita yang luar biasa? Bukankah Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa? Tapi kenapa pada saat kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang nggak enak, situasi yang menjepit kita, bahkan situasi yang membuat kita sudah bilang, hopeless. Kita keburu-buru atau tergesa-gesa untuk pergi ke Mesir minta pertolongan. Karena kita menganggap Mesir itu sangat punya kuda yang banyak, kereta yang banyak, pasukan berkuda yang banyak tanpa kita ngomong sama Tuhan. Udah Pak, udah ngomong Pak sama Tuhan. Udah Pak, saya sudah pergi memandang kepada Yang Maha Kudus Pak. Saya sudah doa pagi, saya sudah doa menyembah. Saya sudah dengarkan apa yang disampaikan Ibu Gembala. Saya sudah lakukan banyak hal dan bahkan saya sudah mencari Tuhan. Tapi saya nggak dengar suara Pak. Jadi saya harus segera nih Pak, cari pertolongan. Dan saya melihat nih, mertua saya Pak bisa dijadikan, teman saya Pak. Itu loh Pak, orang kaya yang saya kenal itu Pak. Bisa Pak bantu saya Pak. Pertanyaannya kembali, adakah kita mau merespon situasi yang kita lakukan itu dengan cara yang benar atau cara yang salah? Bagaimana kalau seandainya Tuhan katakan seperti yang tadi dialami oleh Elia? Diam, pergi ke tempat yang aku suruh itu, diam, bersembunyi di sana. Pokoknya aku kasih kamu makan. Adakah kita mau merespon seperti atau seperti yang disampaikan oleh Yesaya ini? Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir itu mengandalkan kuda. Mesir itu percaya pada kereta yang banyak. Mesir itu percaya kepada pasukan berkuda yang begitu besar. Tapi bagaimana GHB Rehoboth? Adakah engkau mengalami hal yang seperti ini? Karena kalau seandainya ini yang kita alami, dan ini yang kita sedang jalani di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, kita tidak menghormati posisi Allah Israel kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mencari apa maunya Tuhan, padahal kita sudah dengar-dengaran dengan Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi tetap kita nggak mau menunggu Tuhan. Maka kata Tuhan, Lukas 9 ayat 62. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca lihat ayat ini, saya tertarik melihatnya dalam bahasa King James Version dikatakan no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Kata is fit for the kingdom of God ini yang menarik perhatian saya. Artinya Tuhan katakan kepada kita atau kepada murid-murid, kalau ada orang yang mau membajak, tapi kemudian melihat ke belakang, dia bukan saya melihatnya bukan, dia enggak pas. Kata fit di sini seperti baju kita kedodoran atau baju kita kekecilan, itu enggak pas dengan posisi yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita masih bisa dianggap masuk surga. Mungkin kita masih dianggap tidak sampai menghadapi menghujat Tuhan dan sebagainya. Tetapi untuk kerajaan Allah buat kita orang-orang yang tidak lagi memandang Tuhan, tidak lagi mengikuti maunya Tuhan, tidak siap untuk bertahan di tempat yang Tuhan katakan untuk kita ada, Tuhan katakan kamu nggak layak atau kamu nggak pas dengan kerajaan Allah. Seharusnya kehidupan kita itu harusnya pas. Dan Tuhan selalu ingin kita pas dengan apa maunya Tuhan. Dan kalau Ishak harus melewati posisi Gerar, di mana di posisi Gerar dia juga mengalami hal di mana dia harus bilang sama Abimelek bahwa oh ini bukan istri saya, ini saudara saya. Atau waktu dia harus melihat bagaimana sumur-sumur dia harus dirusak dan sumur-sumur dia direbut sama anak orang-orangnya Abimelek, dia tetap harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi itu adalah proses-proses yang Tuhan izinkan untuk membuat dia pas dengan kerajaan Allah. Begitu juga dengan Elia. Elia harus berhenti dulu di Kerit dan dia harus diam dan dia harus bersembunyi. Lalu setelah sedemikian rupa, kemudian dia harus pergi ke Sarfat yang jaraknya 170 km dan dia harus ketemu dengan janda Sarfat dan cuma diam saja. Makan, minum gratis, tapi cuma diam saja. Tapi itu proses yang Tuhan buat agar dia menjadi pas. Sehingga pada saat ada proses di mana Elia harus membangkitkan anak janda Sarfat ini, dia sudah punya kesempatan. Meskipun dia tanya, Tuhan kok tega sih? Engkau kan dia kasih aku makan. Tapi kok tega sih Tuhan sampai membuat anak ini harus mati. Tapi itu adalah kesempatan untuk menggasak atau mengasah daripada si Elia untuk dia bisa memahami posisi yang Tuhan kehendaki di dalam kerajaan Allah. Sehingga pada saat terjadi proses bertarung di Gunung Karmel, dia melakukan KKR yang besar-besaran dan dia melakukan proses yang luar biasa. Pertanyaannya adakah engkau rela untuk membiarkan dirimu bersembunyi? Adakah engkau diminta sama Tuhan rela untuk cuma makan duduk tenang saja, mendengarkan suara Tuhan seperti yang Tuhan minta, dengan satu tujuan adalah agar kita jadi pas dengan kerajaan Tuhan. Iya Pak, saya mau Pak. Seperti yang Bapak bilang, saya mau pas dengan kerajaan Tuhan. Kalau memang mau pas dengan kerajaan Tuhan, hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kata-kata ini harusnya menjadi patokan. Kalau kita terlalu melihat situasi, maka kita nggak akan bisa bergerak dengan baik dan kita biasanya akan tergoncang. Tapi kalau kita lihat dan kita sadari bahwa kita melakukannya apa yang diminta sama Tuhan untuk bertahan di tempat yang Tuhan sudah tetapkan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita mampu untuk melakukan. Selalu melihat Yesus, selalu mempelajari Yesus, selalu mengikuti apa yang Yesus katakan, sehingga dengan pada saat mata kita tertuju kepada Yesus,
Maka apa yang Yesus lakukan untuk memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan itu jadi. Mata yang tertuju itu sama seperti seekor singa yang sedang mengintai rusa. Mata dia tertuju kepada rusa itu saja, lalu kemudian dia bergerak, dia nggak bingung dengan yang samping-sampingnya. Mau itu ada batu, mau itu ada dahan, mau itu ada alang-alang dan sebagainya. Dia tetap mengendus-ngendus dan dia tetap mempertahankan dengan satu tujuan, saya mau mengambil, atau singa ini punya tujuan satu, saya mau melahap rusa itu. Kalau kita jadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita, meskipun kita berjalan dengan tertati-tati, meskipun kita mengalami hal yang gak enak, meskipun badan kita mungkin luka parah atau tersayat dan sebagainya, tapi kalau mata kita terus tertuju kepada Yesus, maka Yesus akan memimpin kita kepada kesempurnaan iman kita. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita terus bersandar dengan melihat pada Yesus terus. Fix our eyes on Jesus. Kalau kita benar-benar pusatkan mata kita pada kesempurnaan itu, maka kita akan melihat Yesuslah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan daripada iman. Kita akan mengalami kesakitan, kita akan mengalami kesulitan. Memang Yesus ngalamin hal yang sama kok. Yesus harus memikul salib. Yesus tapi melihatnya bahwa dia tetap fokus kepada apa yang diinginkan oleh Allah Bapa, sehingga dia terus bersuka cita dan dia mau terima sampai akhirnya dia bisa duduk di sebelah kanan tata Allah. Bukankah Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini akan mendapatkan satu penguatan dari Tuhan? Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bukankah Tuhan Yesus sudah katakan itu buat kita? Kalau Tuhan punya kuasa di surga dan di bumi, masa sih dia nggak akan menolong kita pada saat kita mengalami kesulitan? Masa sih pada saat kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, kita masih tetap mengalami kesulitan itu, lalu kemudian Tuhan akan mengabaikan kita? Enggak. Tuhan katakan kita akan ditolong dan kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Karena waktu kita akan cepat. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus. Pusatkan perhatian kalau Yesus sudah pernah menjalaninya, masa sih saya nggak bisa melakukannya? Kan Yesus sudah kasih contoh sama saya. Kan Yesus sudah pimpin saya. Maka saya pun juga harus bisa. Nah, kalau kita punya satu kerinduan seperti itu, jangan dilepas kepercayaan itu. Your confidence dikatakan dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya yang kita dapatkan dalam diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Kepercayaan itu, assurance itu, kepastian itu jangan kita lepaskan. Ya memang nggak enak menghadapi situasi yang tidak pas saat seperti sekarang ini. Tapi bukankah firman kita yang kita dapatkan dari Tuhan hari lepas hari atau seminggu demi minggu itu adalah untuk membuat kita semakin kokoh kepada pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, coba, ada besar upah yang menantikan loh. Kita perlu ketekunan. Salah satu bentuk ketekunannya, ya dengerin apa yang Tuhan minta. Lakukan saja apa yang Tuhan minta. Tuhan bilang kita harus diam, diam. Tuhan bilang katakan jalan, jalan. Tuhan katakan pergi, pergi. Tapi Tuhan katakan yang pasti kita harus dengar-dengaran dulu sama Tuhan. Nggak sembarangan kita pergi kalau Tuhan nggak suruh pergi. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Saya pikir cukup di sini saja. Lalu sebelum saya kembalikan kepada Ibu Gembala, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama dengan lagu ini. Saya percaya semua tahu lagu ini dan kita nyanyi semua ini, baru kemudian kita akan tutup dalam doa, baru saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan saat ini. Ajar kami Tuhan untuk bertahan di tempat yang Engkau sudah tetapkan buat kami. Kami nggak tahu Tuhan saat ini, mungkin kami belum peka. Beri kami kepekaan Tuhan untuk kami memahami bahwa memang Engkau sedang menempatkan kami di tempat yang sudah Engkau tetapkan. Kalau kami belum bertemu dengan tempat yang Engkau tetapkan Tuhan, celikkan mata kami, buka telinga rohani kami Tuhan, buka pikiran kami dan bawa hati kami Tuhan, untuk kami memahami firman hari ini Tuhan. Dan kalau kami sudah memahami Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, biarlah Tuhan kami merespon firman-Mu dengan benar. Dengan demikian Tuhan kami percaya, maka kami akan semakin hari semakin dapat dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami pasti mendapatkan upah besar yang sudah Engkau janjikan dan yang sudah Engkau siapkan. Dan kami akan dibawa kepada kesempurnaan iman yang sudah Engkau siapkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya nggak tahu permasalahan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, tapi sekiranya firman hari ini menegur, menemplak, dan menguatkan Bapak Ibu, saya mau mengajak sebagai hamba Tuhan, yuk bertobat, balik kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, ambil komitmen untuk kita sama-sama lagi bersama dengan Tuhan, dan jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mau bertahan di tempat yang Tuhan tetapkan. Kalau memang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan satu hal tersebut, lakukan. Karena Tuhan pasti sudah berikan pada kita jalan yang baik kok. Dan Tuhan sudah persiapkan untuk kita untuk mengerjakannya dengan sesempurna dan sebisa kita, karena Tuhan menyertai kita. Kalau Ishak diberkati, kalau Elia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka saya percaya GAB Rehoboth pun juga akan dipakai luar biasa. Bapak Ibu akan dipakai luar biasa. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa, respon firman Tuhan, dan sesuai dengan apa yang sedang engkau hadapi. Biarlah firman hari ini boleh memerdekakan kita dan membawa kita kepada pengalaman akan Tuhan yang semakin dalam. Kau berkati umat-Mu Tuhan, kau berkati jemaat-Mu Tuhan, dan yang ikut Zoom hari ini Tuhan, kau berkati.
Dan juga Tuhan kiranya Engkau berkati Ibu Gembala dengan seluruh keluarga besarnya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semuanya Tuhan ada dalam tangan pengasihan-Mu, berkat-Mu melimpah Tuhan. Dan Tuhan kesehatan yang prima ada Engkau berikan kepada keluarga Ibu Gembala, dan semuanya Tuhan boleh ada di dalam kemuliaan dan kesukacitaan yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan pengurus yang ada Engkau berkati, bahkan Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Kau berkati dan Kau berikan kekuatan dan kesempurnaan di dalam kesehatan Bapak. Terima kasih jemaat-Mu, apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Kau bawa semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau buat berhasil apa yang dikerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Bahkan Tuhan gereja ini boleh Engkau tambah-tambahkan Tuhan, semakin luas, semakin besar Tuhan. Dari utara, selatan, timur, barat, bahkan dari 8 penjuru mata angin Tuhan. Kembalikan Tuhan dan bawa balik Tuhan kepada berapa domba-domba yang sudah Engkau tetapkan untuk digembalakan di GAB Rehoboth. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.